Mari kita siapkan hati untuk kita terima berkat dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini 26 Juli 2020 kami kembali bertemu dalam ibadah live streaming dari GBHMJ. Sekalipun kami tidak bertatap wajah, tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja dimanapun umatmu menyaksikan, baik melalui handphone, dari tablet mereka lihat dari laptop atau dari televisi smart TV mereka. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, ada sukacita yang bekerja di hati kami, ada damai sejahtera, membuat kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan. Karena itu hamba berdoa, Tuhan kuduskan lebih berhamba, setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin, biarlah semuanya hanya berasal daripada Allah. Hambamu akan menyampaikan sesuatu, Tuhan sendiri yang memenuhi hati mereka dengan shalom daripada sorga. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita mulai persiapkan Alkitab kita. Atau saudara yang mungkin repot ambil Alkitab, it's okay, gak apa-apa. Karena kita akan memunculkan tim editor kami dari GBHMJ akan menayangkan setiap ayat-ayat yang saya sudah persiapkan. Saya harap kalau engkau melihatnya sama-sama kita baca. Saya mulai dari Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Titus pasal yang ketiga, kita mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Beberapa ayat ini akan menjadi pondasi dari keseluruhan tema yang saya sudah siapkan, yaitu hidup yang bermanfaat. Sama-sama bilang sama saya, hidup bermanfaat. Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 8. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Kita tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ayat 4, perhatikan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, maksudnya pembaptisan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, artinya baptisan Roh Kudus. Perhatikan yang ayat berikutnya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat 8, ini yang saya ingin setiap jemaat Tuhan garis bawahi. Perhatikan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh, apa kalimat terakhir? Melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi siapa? Manusia. Salah satu pertanyaan yang pasti pernah ditanyakan oleh setiap manusia adalah, apa sih tujuan saya dilahirkan? Iya kan? Saudara pasti deh. Saya yakin sebagian besar dari kita yang menyaksikan video ini, dalam hidup ini pasti pernah ada momen di mana kita bertanya, kenapa sih saya dilahirkan? Apa maksud saya dilahirkan? Apa tujuan hidup saya? Nah, persoalannya bukan pada pertanyaannya. Persoalannya justru ada pada jawabannya. Ketika kita mendapat jawaban yang benar, maka langkah keputusan yang diambil biasanya juga akan benar. Ketika kita bertanya, kenapa ya saya harus dilahirkan? Lalu jawabannya untuk memuliakan nama Allah. Hidup kita tuh lebih positif. Tapi kecenderungan tidak sedikit kita mendengar pengaruh-pengaruh yang membuat kita tuh jadi underestimate tentang hidup kita. Ketika kita tanya, kenapa ya saya dilahirkan? Sebagian orang bilang, ya mungkin takdir kali. Makanya kan ada lagunya tuh. Takdir memang kejam. Karena orang berpikir, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hidup saya susah, pendeta? Kalau Tuhan itu maha kasih, kenapa saya sakit-sakitan? Nah, makna yang salah membuat langkah hidup orang juga bisa menjadi salah. Makanya tidak sedikit orang dalam tanda petik menjalani hidup dengan serampangan. Ya udah, hidup-hidup, mati-matilah. Ya kalau saya bisa ya puji Tuhan, gak bisa ya udah mau apa lagi. Makanya ada lagu dulu kan, oh apa yang terjadi, terjadilah. Ya kan, gak bisa. Hidup orang percaya ditentukan dalam rancangan Tuhan. Kalau orang bilang sama saya, tapi kan memang takdirnya begini. Alkitab tidak pernah memakai kata takdir di dalam terjemahannya. Bahkan coba saudara lihat dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tidak ada kata takdir, Alkitab pakai rancangan Tuhan.
Dan apa yang Alkitab katakan tentang rancangannya? Rancangannya bukan kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Artinya saya yakin betul hidup saya dan hidup saudara itu ada maknanya, ada tujuannya. Dan apa tujuannya? Menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Apa buktinya pendeta menyampaikan hal ini? Sederhana banget. Salah satu fakta yang menarik, saudara bisa searching lah. Selesai saya ngomong, selesai khotbah maksudnya. Jangan lagi ngomong, saudara langsung searching. Selesai khotbah, saudara searching bahwa dunia 2020 itu diisi sekitar 7,7 miliar manusia. Saya ambil datanya supaya saudara ntar bilang ini pendeta ngomong apa lagi. Jumlah manusia berdasarkan pendataan tahun 2020 saya sebut serinci-rincinya nih. 7 miliar 794, 798, aduh banyak bener nih. 739, pokoknya hampir 7,8 miliar. Tetapi dari 7,8 miliar manusia, fakta yang menarik tidak ada satupun manusia yang lahir dengan sidik jari yang sama. Spesial, luar biasa. Coba kalau saudara nggak percaya, coba lihat sidik jari saudara. Bahkan yang kembar identik pun sidik jari mereka beda, tidak sama. Bayangin, Tuhan ciptakan sedemikian rinci, sedemikian rupa. Bahkan waktu saya coba searching lagi, bukan cuma sidik jari. Bentuk gigi kita, coba saudara nyengir dulu pagi-pagi. Yes. Ada yang ompong, ya kan, ada yang pakai gigi palsu. Tapi intinya gigi kita ini secara forensik itu, ini berbeda bentuknya. Bahkan kerut di bibir, ini kan kerut bibir ya kan, itu beda-beda. Makanya Mazmur pasal yang ke-139 ayat 14, saya ingin setiap jemaat Tuhan baca. Saya ingin engkau yang seringkali mempertanyakan kenapa saya diciptakan. Apa tujuan hidup saya? Seringkali saudara berpikir Tuhan itu kejam, saya hidup susah. Mazmur 139 ayat 14. Yang lihat ayat ini di layar monitor saudara baca. 1, 2 ya. Apa katanya? Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Perkataan ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Karena pada waktu itu Daud bukan siapa-siapa. Sejarah mengatakan dia cuma anak dari seorang gembala kambing domba kok. Tapi ketika Tuhan menentukan rencananya, diangkat. Dari yang tidak terpandang menjadi terpandang. Dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi something, sesuatu yang berharga. Dan itulah Tuhan yang mengangkat Daud, Tuhan yang sama yang mengangkat saya dan saudara. Saya mau pagi hari ini ada semangat bagi kita. Melalui live streaming GBHMJ, saudara kembali diingatkan gitu. Hidup kita ini bermakna. Kenapa saya harus bahas hal ini? Karena beberapa bulan terakhir, pada masa-masa yang sukar seperti ini, ada banyak orang mulai mempertanyakan, kenapa ya Tuhan ciptain saya? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya diizinkan mengalami masa-masa sukar seperti ini? Loh, keadaan sukar kita hari ini tidak membatasi rencana Tuhan yang besar. Justru semakin sukar, seringkali malah semakin nikmat. Coba baca biografi orang-orang hebat. Mereka bisa melihat kesuksesan, keberhasilan dimulai dari apa? Hal-hal yang menyakitkan. Karena saya percaya sesulit apapun hidup saya dan hidup saudara, tetap ada makna dan tujuan untuk kita memiliki hidup yang bermanfaat. Karena itu saya percaya betul bahwa dengan dasar ini kita yakin hidup kita itu berarti. Memang iblis senang menaruh satu paradigma, iblis senang menaruh satu pandangan hidup bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Iblis senang kita itu terngiang-ngiang kalimat-kalimat, kamu tuh kan orang bodoh. Emang kamu punya masa depan apa? Iblis senang kita tuh terus berpikir dan merasa kamu kan keluarga miskin, kamu kan orang susah. Memangnya nanti kamu bisa jadi apa? Orang bilang kamu kan jelek, kamu gak ada tampang, kamu gak pantas, kamu kan bukan siapa-siapa. Iblis senang sekali menaruh rasa tidak berharga. Kenapa? Karena dunia menilai, melihat seseorang itu berdasarkan fungsinya, harkat dan derajatnya. Saya ambil contoh sederhana. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan yang di rumah. Mana lebih mahal TV tabung sama TV LCD? Iya pasti LCD. Mana lebih mahal LCD sama LED? Iya pasti LED lebih mahal. Mana lebih mahal LED sama Smart TV? Iya pasti Smart TV. Kenapa? Karena ada fungsi dan kemampuan yang berbeda, itu yang dihargai lebih. Saya gak akan pernah lupa dulu, ini kejadian paling pahit lah. Jadi saya satu kali pelayanan dulu ke daerah
Pondok Indah. Saudara tahu dong Pondok Indah ya kan, saya datang ke mallnya, Pondok Indah Mall. Mobil saya waktu itu mobil pertama yang saya bisa beli. Oh bukan, mobil yang kedua. Mobil yang pertama itu saya pakai Xenia. Xenia tahun jebot itu saya beli juga sama orang luar itu. Dia kerja di Indonesia, dia gak pakai-pakai, beli. Habis itu saya ganti mobil yang kedua, Picanto. Iya Picanto. Pikachu panggilan lucunya. Jadi kan kecil sekali. Jadi waktu saya datang ke mall Pantai Indah sih, Pondok Indah. Waktu saya datang karena buru-buru mau ketemu janji sama orang, saya udah terlambat. Saya langsung ambil valet. Ya maksudnya kan supaya disupirin. Tapi saudara ngerti dong Picanto. Iya kan sekeren-kerennya itu mobil juga tetap aja. Mobil kecil. Jadi waktu saya berhenti di depan valet, nggak dilihat loh. Bener-bener saya udah sampai turunin jendela. Pak ini valet kan? Orangnya begini. Saudara bisa ngerasa dong betapa hinanya diri kita di dalam mobil itu. Saya turun sampai saya bilang, Pak tolong di valet. Ada kok Pak duit saya, ada ini ada duit saya. Dia gak ada respon. Udahlah waktu berlalu, berapa lama kemudian saya datang sama teman saya, ada teman saya. Jadi waktu itu kita main ke Pondok Indah Mall lagi. Kita naik waktu itu dia pakai pokoknya mobil mewah, Mercy seri Sport yang 2 pintu. Ya kan jadi dia ngajak saya, ya saya naik ya kan. Pas masuk Pondok Indah, saya lihat yang jaga valet itu orang itu yang waktu itu terima mobil Picanto saya. Itu gak akan saya lupa sampai saya mati juga saya ingat itu dia punya muka itu. Jadi habis ambil tiket, saya bilang sama teman saya, tukeran gua pinjam mobil lu, gantian gue yang bawa. Ini mobil bahkan belum sampai valet, orangnya udah senyum. Saya sampai depan, saya belum bilang saya mau valet atau enggak, orangnya langsung kucuk. Selamat siang Pak, saya lihat muka dia, saya berharap dia ingat waktu saya naik Picanto ya kan. Tapi memang itulah dunia. Dunia menghargai seseorang berdasarkan apa yang menjadi karyanya, apa yang dia miliki, seberapa besar dia. Kalau saya misalkan pendeta Yebi Janto beda. Kan? Kalau itu siapa tuh pendeta tuh? Yebi Tambayong. Yang mana? Katanya bermasalah tuh orang ya kan. Tapi kalau saya udah pakai nama belakang orang-orang hebat ya kan, orang-orang sukses. Itu kan siapa tuh pendeta baru? Namanya siapa? Yebi Janto. Oh, masih keluarga rupanya. Tapi saya mau bilang sama saudara, memang seringkali realitanya kita bukan siapa-siapa. Kita lahir dari keluarga yang mungkin kekurangan. Mungkin memang secara kemampuan kita bukan orang yang punya kelebihan. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Dia yang menyempurnakan segala kekurangan kita. Coba perhatikan, ini kalimat dari seorang Paulus. Paulus jelas berbicara tentang hal ini. 1 Korintus pasal yang pertama 26-29. Saudara yang lihat, baca. Saudara yang suka berpikir saya tidak berharga, saya tidak memiliki tujuan hidup yang baik, baca 1 Korintus pasal yang pertama 26 sampai dengan 29. Perhatikan. 26 sampai 28 saja saya pikir cukup lah. 1 Korintus pasal pertama 26 sampai 28. Dikatakan begini, ingat saja, ini kata Paulus, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Sekali lagi, menurut ukuran manusia, tidak banyak dari kita yang bijak. Tidak banyak kita orang yang berpengaruh, tidak banyak kita orang yang terpandang. Ayat yang berikutnya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, apa kata Paulus? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah, perhatikan, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang. Apa yang hina, siapapun kita orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata. Alkitab bilang apa? Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Maksudnya apa pendeta dari ayat ini? Setiap kita ketika dilahirkan, terlebih-lebih saat kita udah iring Yesus, ada makna gitu. Ada tujuan yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam rancangannya yang luar biasa. Karena itu tema saya jelas, hidup yang bermanfaat. Pak, Bu, ada orang bilang begini sama saya, ya tapi kan saya bukan pendeta, saya kan bukan seorang gembala, saya bukan seorang teolog. Loh, memuliakan nama Tuhan dalam rancangan yang besar, tidak diwajibkan engkau punya gelar-gelar kerohanian di dalamnya. Saya mau setiap engkau Pak melakukan rencana Tuhan sebagai suami yang baik di hadapan Tuhan.
sebagai istri yang baik, sebagai anak-anak muda yang baik. Kalau engkau bekerja di kantor, jadilah seorang karyawan yang baik. Engkau berkarirlah dengan memuliakan nama Allah. Engkau pedagang, berdaganglah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Itu yang saya katakan rencana Tuhan. Enggak butuh sekolah dulu strata 1 teologi, baru engkau punya bagian dalam rencana Tuhan. No, hal-hal yang sederhana. Tapi ketika engkau libatkan Tuhan di dalamnya, hal yang kecil akan menjadi luar biasa. Makanya apa yang membuat hidup kita bermanfaat sebagai orang percaya? Saya catat di sini sebenarnya ada beberapa poin tapi waktu kita nggak banyak. Saya sampaikan 1 poin tapi saya mau kupas habis. Yang pertama saya lihat begini, apa sih yang membuat kita menjadi hidup yang bermanfaat saat kita memperbesar kapasitas? Sama-sama bilang sama saya, memperbesar kapasitas. Kapasitas kita diperbesar dimulai bukan dari pengetahuan, dimulai dari karakter, saudara. Karena salah satu hal yang membawa sengsara dalam hidup manusia adalah ketika dia punya pola pikir, ya memang saya begini orangnya. Paham gak saudara? Maksudnya gini, ada orang gak pernah sukses, ada orang gak pernah berhasil, ada orang gak pernah lihat perubahan dalam hidupnya karena dia sendiri juga tidak mau berubah. Perubahan bukanlah perubahan kalau tidak dimulai dengan perubahan. Nah, repotnya ada banyak orang dia menyadari dirinya itu tidak memiliki makna. Dia pikir ya memang saya begini pendeta, mau apa lagi? Apalagi yang saya kerjakan? Dia lupa ada bagian kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ada jemaat, bukan ada jemaat, banyak jemaat itu kalau ketemu saya mimpinya mas langit. Ya kan, pokoknya apalagi kalau artalkol ya kan. Saya tanya sama dia, mau didoain apa? Pendeta doain ya supaya saya dapat beasiswa. Oh iya, wah berarti kamu selama ini nilainya bagus. Itu dia pendeta persoalannya, saya udah 2 kali gak naik kelas. Mimpinya sih bagus ya kan, tapi gak sesuai kapasitas, repot. Saya gak akan pernah lupa ada seorang mahasiswa datang minta doa. Saya berharap dia nonton video ini. Ya kan nggak apa-apa lah, kan udah kejadiannya tahun-tahun lalu. Sekarang puji Tuhan udah sukses. Tadinya juga madesu itu, masa depan suram. Dia datang tanya saya begini, pendeta doain dong, saya rindu banget pendeta kuliah di luar negeri. Oh saya bilang mantap, iya saya udah ambil beberapa formulir apa segala macam, saya udah isi. Terus saya udah kirim ke beberapa negara. Karena saya pikir dia mau kuliah di luar negeri, saya juga kan sebagai pendeta biar kelihatan keren langsung ngomong bahasa Inggris dong. Really? Yeah, good for you. Congratulations. Thank you. Thank you-nya bukan thank you. Thank you. Terus dia bilang begini sama saya. Saya bilang begini sama dia. Oke. Which one you choose? Dia sorry pendeta. Nah, which one country you choose? Maksudnya negara mana yang kamu pilih gitu. Ya aku tuh orang iso bahasa Inggris ya pendeta, ini masih belajar. Mimpinya masih segini, ya kan? Kapasitas gak ada. Itu jangankan kuliah, sampai bandara juga sudah tersesat itu anak. Maksud saya gini, mimpi besar harus disertai dengan kapasitas yang memadai. Jangan sampai apa yang kita ambil jadi masalah buat kita. Ini saya terlalu tegang nih, santai. Saya gak akan pernah lupa, saya gak kenal nama bapak ini, tapi saya kasih sebutan dia Bapak Fortuner. Kenapa saya kasih dia nama Bapak Fortuner? Karena waktu saya pelayanan dulu, setiap dia maju, doanya gak pernah berubah. Gak ada doa buat keluarga, gak ada doa buat pekerjaan, cuma satu. Pendeta, kita kok mau auto Fortuner, mobil Fortuner, orang Manado. Jadi setiap maju saya udah sampai ingat, Bapak Fortuner ya kan, Fortuner kan cepat maju. Tuhan berkati punya Fortuner dalam berbulan-bulan terjalani sampai 1 hari Minggu ini orang nggak duduk di depan. Dia nggak maju ke depan. Dia duduk di depan tapi dia nggak maju ke depan. Tangannya begini. Saya dalam hati sudah terintimidasi juga, apa dia kecewa ya kan, berapa bulan dia doa nggak ada berkat, nggak ada mujizat. Selesai artalkol saya samperin dong, karena kan udah berbulan-bulan kita ketemu. Saya datang, Pak gimana mau didoain lagi untuk Fortuner? Nyanda pendeta. Kita sudah apa tuh Fortuner? Wih puji Tuhan. Saya bilang di mana tuh Oto? Oto tuh mobil. Di mana tuh Oto? Itu yang di situ. Dia parkir di parkiran pendeta. Pantas tadi waktu saya datang pagi-pagi parkiran pendeta udah gak ada orang. Ternyata mobil dia ya kan. Baru ada mobil satu udah parkir di tempat pendeta. Datang ke situ. Dia minta katanya
doain pendeta kita POTO, doain saya punya mobil, supaya ini Tuhan urapi, jaga lindungi. Oke, kita doa ya kan. Saya gak akan lupa itu, dia buka kap mesin, bukan cuma kap mesin yang dibuka. Itu bagian penutup-penutup oli mesin dia buka-bukain. Saya bilang, buat apa? Kasih juga minyak urapan pendeta. Dia bilang suruh kasih minyak urapan di bagian oli mesin. Saya bilang, kenapa? Iyo biar Tuhan bekerja di dalamnya. Saya dalam hati ya mobil-mobil lu ya kan, saya isi aja, isi banyak-banyak kalau perlu. Ditutup sama dia, udah puji Tuhan dia punya Fortuner. Berapa minggu kemudian dia datang ke gereja, tahu gak saudara? Udah pakai perban di kepala, tangannya disangga, gak tahu mungkin patah atau retak dia begini. Terus saya tanya, Pak kenapa? Kenapa pendeta? Kita kok kecelakaan, tak ciri tapi oto di jurang. Jadi kalau di jalan Bitung itu masih ada banyak jalan-jalan yang kayak jurang itu kan. Jadi jatuh, saya bilang kok sampai jatuh, kenapa Pak? Kita kok belum bisa bawa oto, dia belum bisa bawa mobil. Tapi minta Fortuner, itu kan jadi musibah. Nah saya khawatir saudara, setiap kita punya keinginan, kerinduan Tuhan pakai saya. Tuhan genapi janjimu, Tuhan nyatakan rancanganmu. Tapi pertanyaannya kapasitas kita seperti apa? Saya ngerti setiap kita punya kekurangan dan buat Tuhan bukan kesempurnaan yang Tuhan lihat. Tapi ada gak kemauan kita untuk berbuat sesuatu sampai akhirnya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Perhatikan ya hal yang saya mau tekankan ini. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Sama-sama bilang sama saya Allah yang bekerja. Saya harus mengingatkan jemaat Tuhan, berkat itu pasti, yang setuju katakan amin. Mujizat dan kuasa adalah bagian kita orang-orang percaya. Tapi ingat, dia Allah yang bekerja. Artinya saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus punya bagian karakter yang mengikut Yesus bekerja. Coba lihat, waktu Yesus panggil Petrus. Apakah Petrus lagi tidur-tiduran? Apakah Petrus lagi gak ada pekerjaan? Apakah Petrus datang dan bilang, guru ada lamaran kerja enggak? Saya udah lama nih gak kerja. Enggak. Alkitab bilang dia baru sehari semalam mencari ikan dan nothing. Dia gak dapat apa-apa. Yesus masih suruh dia kerja. Pergi ke tengah, sebar jalamu. Petrus lakukan sampai kapalnya hampir terbalik. Setelah dia bekerja, apa Yesus bilang? Petrus, kamu istirahat dulu ya 1-2 bulan. Baru nanti kamu ikut aku. No, Yesus bilang hari ini juga engkau menjadi penjala manusia. Yesus senang orang yang bekerja. Nah kita seringkali punya paradigma yang salah sehingga apa yang menjadi karya dan rencana Tuhan tidak pernah terjadi. Salah satu persoalannya apa? M-A-L-A-S, malas. Sama-sama bilang sama saya malas. Kalau saudara nonton streaming ini sama orang di sebelah kanan kiri bilang, jangan malas. Bilang begitu. Bilang lagi sama yang tadi ngomong, lu juga jangan cuma ngomong aja. Orang Kristen tuh orang yang gak malas. Orang Kristen tuh orang yang bekerja, ada jerih lelah di dalamnya. Kita seringkali punya impian besar, doa-doa yang luar biasa, tapi gak disertai dengan kapasitas untuk merubah hidup kita. Saudara, saya percaya betul, cara Tuhan memberkati itu ada 2. Yang pertama, Tuhan berkati kita secara langsung. Saya harap kameranya masih bisa lihat ya, saya maju ke depan. Saya minta maaf nih, HMJ-nya saya tutupin. Kita doa, Tuhan saya pengen banget deh kertas, saya pengen banget punya kertas. Lalu Tuhan bilang begini, anakku yang terkasih, ini yang kau inginkan, terimalah. Tuhan antar langsung datang ke saudara. Tuhan bilang ini, ambil, ini berkatnya. Ketika Tuhan antar langsung, ketika Tuhan bawa kepada kita, berkatnya langsung kita terima. But sometimes, ini yang harus saudara garis bawahi. Ketika kita bilang, Tuhan saya mau kertas, berkati saya kertas. Lalu Tuhan berkata, anakku ini kertasmu, ini berkat yang kau butuhkan. Maju ke depan dan ambil. Pertanyaan saya sederhana, kalau kita ambil ke depan kita dapat gak berkatnya? Yes, kita dapat. Tapi kalau kita cuma duduk di tempat, kita dapat gak berkatnya? Dan itulah yang sering kali kita buat dalam hidup kita. Kenapa engkau gak pernah lihat hal-hal besar? Karena kita terlalu malas untuk mengubah hidup kita. Kita cuma berkubang di dalam ketidakpercayaan diri kita, kesungut-sungutan kita. Kita cuma berkubang di dalam keadaan di mana kita pikir, ya saya bukan siapa-siapa. Tuhan yang menyempurnakan kita asal kita mau berbuat sesuatu. Tuhan tanya kok sama Musa, Musa, apa yang ada padamu? Musa gak bilang saya punya tentara sekian besar. Musa gak bilang saya punya senjata yang canggih. No, Musa cuma punya tongkat. Tapi apakah Tuhan langsung bilang, ya cuma tongkat. Coba kalau emas. No, Tuhan bilang dengan tongkat itu bawalah setiap kali engkau pergi. Dan Alkitab catat apa? Banyak mujizat perkara yang luar biasa terjadi. Hanya dengan hal yang paling sederhana yang dimiliki oleh Musa. Apa? Tongkat.
Hidup kita ini berarti saudara. Ada makna yang besar yang Tuhan janjikan di dalamnya. Asalkan kita mau berubah, memperbesar kapasitas kita, mengubah karakter kita, menyingkirkan kemalasan. Kenapa? Karena malas adalah satu karakter yang merusak karya dan rencana Tuhan. Orang karena malas gak pernah lihat sukses. Sahabat kemiskinan, sahabat kesusahan, sahabat penderitaan adalah malas. Coba kalau saudara gak percaya, saudara mungkin protes nih pendeta nih ngomong-ngomong malas. Amsal yang bilang, bukan saya. Amsal 6, 9 sampai 11. Perhatikan. Yang malas-malas baca. Amsal 6, 9 sampai 11. Perhatikan. Apa kata Alkitab? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah apa? Apa kata Alkitab? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ada tuh lagunya. Bangun, tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Yang di rumah terusin. Bangun, tidur lagi. Apalagi masa-masa PSBB gini, saya curiga sebenarnya orang gemuk tuh bukan karena makan, tidur. Jadi kayak mengembang gitu. Iya orang, aduh Tuhan Yesus. Saya tuh seneng lihat orang di masa-masa di rumah saja itu tetap berbuat sesuatu. Jangan cuma meratapi hidup tapi sambil tidur. Ada juga orang punya rencana, dia bangun pagi jam 6. Hari yang indah, aku akan melakukan banyak hal. Tapi sampai jam 6 sore dia masih begitu terus di tempat tidur. Harus berubah. Hidup ini punya tujuan. Apa tujuannya? Kita hidup untuk bermanfaat. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena Tuhan sejak awal penciptaan, perhatikan baik, bukan saya. Tuhan sejak awal penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 28. Setelah Tuhan menciptakan manusia, ini perkataan Tuhan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 28, perhatikan. Allah memberkati mereka. Jadi setelah manusia diciptakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, yang lihat ayatnya sama-sama baca 1, 2 ya. Beranak cuculah, bertambah banyak. Apa kalimat berikutnya? Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di. Ada 3 perintah kata kerja. Yang pertama penuhilah, yang kedua taklukkanlah, ketiga berkuasalah. Tuhan nggak ciptakan manusia cuma untuk menikmati berkat. No, dia kasih perintah, dia kasih tugas. Ada something hal yang harus mereka lakukan. Perhatikan Kejadian 2 ayat 15. Karena memang sudah dari awal kitab yang kita pegang, Tuhan sudah memberikan kita tugas. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di mana? Taman Eden untuk apa? Untuk tidur-tiduran. Santai-santai sambil onggang-onggang. Oh kok beda ayat saya ya? Saudara ayatnya apa? Kok saya di sini cuma tidur-tiduran? No, Alkitab bilang apa? Saudara yang gak kenal saya bingung. Ini pasti nabi palsu nih baca Alkitab salah-salah. Alkitab bilang apa? Menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Ada tugas. Loh, Tuhan bisa aja ciptain auto service gitu. Manusia tinggal bilang buah. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Engkau harus mengusahakan dan memelihara. Kenapa? Tuhan mau ada sesuatu yang kita kerjakan. Supaya hidup kita apa? Bermanfaat bagi orang sekitar. Rencana Tuhan bagi saya dan saudara ada 3 hal. Pertama, dia siapkan berkat. Yang kedua, dia siapkan sukses. Yang ketiga, dia siapkan keberhasilan. Yang di rumah, perhatikan, sama-sama bilang sama saya berkat. Sama-sama bilang sama saya sukses. Sama-sama bilang sama saya berhasil. Tapi sukses, berkat, dan berhasil harus disertai dengan tanggung jawab dan karakter. Hukum Newton yang pertama, dia bilang begini. Sebuah benda yang bergerak, perhatikan, sebuah benda yang bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Tetapi sebuah benda yang diam memiliki kecenderungan hanya untuk tetap diam. Hukum Newton ini juga berlaku bagi kita sebagai makhluk hidup atau benda mati. Nah saya mau tanya sama jemaat di rumah. Engkau makhluk hidup atau engkau benda mati? Ya kita makhluk hidup, maka hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kayak orang zaman dulu. Datang ke Monas, ngeliatin itu tunggu suka nonton kan? Ya dulu kan orang gitu kan. Gak ada hiburan banyak kan, orang ke Monas. Ngeliatin aja tuh puncak Monas tuh kapan rontok, kapan runtuh tinggal rebutan. Hidup orang Kristen gak seperti itu. Hidup orang Kristen berjuang, do something, ada sesuatu yang kita kerjakan.
Saya paling banyak dengar orang bilang begini, pendeta enak ya jadi Pak Gembala, diberkati sukses. Enak ya jadi Pak Helmianto, kayaknya apa-apa itu kayaknya gak kekurangan. Saudara jangan lihat keadaan beliau hari ini dong. Lihat kisah-kisah ceritanya di masa yang lalu. Sudah dengar kan khotbah-khotbahnya, makanya jam 11 jangan lupa ada khotbah Gembala Sidang. Dengar, datang, ikut. Karena banyak sekali sharing yang kalau kita benar-benar resapi itu mengubah. Pak Gembala bilang apa? Saya dulu tahun-tahun yang lalu, saya kerja dari pagi. Paling cepat pulang jam 9 malam. Perhatikan berapa jam dia bekerja. Kalau dia bahkan bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 12 jam dalam satu hari. Dia katakan enggak, saya pergi pagi-pagi sekali. Lalu dia pulang jam 9, biasanya bahkan jam 9 lewat. Dan dia bukan cuma kerjakan itu 1-2 bulan, dia kerjakan tahun demi tahun dan demi tahun. Jadi kalau hari ini Tuhan lihat dia diberkati, wajar, ada kapasitasnya. Kita seringkali gak punya kapasitas, ini yang membuat kita seringkali bukannya Tuhan gak mampu ya berkati saudara. Seakan-akan memang belum pantas untuk terima sesuatu yang baik. Yang terakhir saya mau cerita. Saya ingat satu kali saya makan. Jadi waktu itu saya makan, meja makannya penuh. Waktu saya mau duduk, kita lihat penuh dan udah ada pengunjung lain udah antri. Jadi ada istilahnya sharing meja lah, sharing table gitu. Pelayannya bawa kita ke satu meja makan. Itu anak muda 2 orang. 2 orang anak muda, masih muda lah. Nggak tahu mungkin baru nikah muda atau masih pacaran. Duduk ramah banget. Pokoknya lebih ramah daripada kita pendeta bahkan. Ya Pak, ayo Pak silakan duduk. Kita nggak saling kenal. Duduk, makan sama-sama ya kan. Kita makan. Udah kita ada ngobrol singkat. Ramah betul. Apalagi waktu dia tahu saya pendeta gitu kan. Obrolannya jadi lebih baik. Dia orang anak Tuhan juga. Makan, dia banyak nawarin, dia pulang Pak gini. Saya bilang, gak kenal aja ramah banget. Pas pulang dong yang saya kaget ya kan. Ternyata yang parkir mobil paling mewah di depan restoran itu mobil dia. Itu mobil dia. Bayangin, tuh, wah itu sesuai kapasitas itu. Mobilnya mewah, karakternya bagus. Kita, mobil cicilan 5 tahun juga dipertanyakan. Udah sombongnya minta ampun ya kan. Ada orang mau masuk mobilnya aja sampai dialesin koran, kayak kucing kali. Ada jemaat gitu, diberkati mobil baru. Padahal mobil kan maksudnya untuk menghalau panas dan hujan. Tapi setiap giliran hujan, istrinya bilang, Pak gereja yuk, hujan. Baru cuci itu mobil. Bayangin, belum lunas padahal itu mobilnya kan. Tuhan yang kasih. Kapasitas diperbesar saudara. Dimulai dari apa? Karakter, tinggalkan kemalasan. Anak-anak muda ingat, mau pacaran boleh silakan sesuai kapasitas. Jangan cuma Tuhan berikan aku jodoh, kenapa aku gak dapat. Kapasitasnya belum ada. Banyak orang mau pacaran gitu. Masih sibuk sama duit orang tua. Kerja dulu nih yang laki-laki kerja. Cari pekerjaan yang benar, punya pendapatan, baru boleh pacaran. Yang perempuan benahi diri, karakter, bisa masak, beres rumah tangga. Saya nikah sama istri saya, salah satu kriteria yang saya catat tuh, rajin istri saya. Sampai hari ini. Dari pacaran tuh dulu istri saya kan 4 bersaudara, dia anak paling tua. Papanya udah gak ada. 3 adiknya itu dia bantu urus mamanya itu. Jadi jam 4:30 pagi udah bangun tuh istri saya waktu zaman dulu kita pacaran. Jam 4:30, itu yang bikin saya jatuh cinta. Jam 4:30 pagi orang belum bangun dia udah bangun. Pas nikah, puji Tuhan, baju pendeta udah disiapin. Setiap mau pelayanan makan sudah tersedia. Gak pusing saya cuma pusing masalah bahan sama mau pergi kemana. Bisa bayangin gak? Kalau saya pacaran nikah sama pemalas. Darah Yesus. Mana dia tidur gak bangun-bangun lagi ya kan. Saya udah siapin baju sendiri pendeta. Saya bilang sayang, saya berangkat pelayanan ya. Ya sayang, aku masih tidur jalan-jalan. Tinggalkan kemalasan supaya berkat-berkat melimpah bagi kita. Kita satu dalam doa. Jangan lupa yang nonton lewat Instagram. Karena kita nanti akan putus dulu sejenak, tapi akan langsung. Tapi mungkin udah putus ya, oke. Gak apa-apa, saudara bisa langsung lihat juga di YouTube atau langsung ikuti lagi di Instagram. Kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, hamba percaya firman ini singkat dan sederhana, tapi ini mengubahkan ketika kami mendengar, meremakan dan mengerjakannya. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya ada tujuan hidup kami yang besar di dalam rencana Tuhan yang indah. Kami percaya hidup kami bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Berkati sehingga mulai hari ini 26 Juli 2020 ada komitmen yang kami ambil untuk kami hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus bersama jemaat Tuhan kita katakan amin.